Mohon perhatian, acara segera dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama penampilan tari 4 etnis persembahan dari mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Angin memiriku pasang
Yang terhormat, pimpinan Yayasan Wakaf UMI dan jajaran pengurus Yayasan Wakaf UMI. Yang kami hormati, Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Sufirman Rahman, SHMH, dan para wakil rektor. Yang kami hormati, Direktur Program Pasca Sarjana, Direktur Rumah Sakit dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia, Pesantren Darul Mukhlisin UMI, Dekan dan Ketua Lembaga dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI, Bapak Dr. Haji Muhammad Syafi'i A. Basalamah, SEMM, beserta jajaran pejabat struktural dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI. Yang kami hormati, Guru Besar dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI. Yang kami hormati, Ketua Ikatan Alumni Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Majelis Taklim Uhuwa UMI beserta jajarannya. Yang kami hormati, para Bapak Ibu dosen dan karyawan dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI. Yang kami hormati, yang kami banggakan dan kami cintai, para orang tua beserta peserta yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenan rahmat dan hidayahnya. Sehingga pada malam hari ini, Minggu 28 April 2024, kita dapat hadir dalam acara Yudisium dan Ramah Tamah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, bertempat di Ballroom Pinisi Hotel Claro. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qoria Reskika Muiz. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Ya Allah, Engkau telah menyaksikan pada malam hari ini hadir dari anak-anak kami yang telah menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia bersama orang tua mereka. Mereka banyak berharap kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang memahami apa isi hati dan harapan mereka. Karena itu ya Allah, kami mohon dengan kemahakuasaan-Mu, maha dari segala maha, yang dapat mengetahuinya apa yang menjadi cita-cita mereka, harapan mereka setelah menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia ini. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan dari segala permohonan dan permintaan mereka ya Allah. Hanya Engkau yang memahaminya ya Allah. Kun fayakun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wali rasulillahil fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Bapak Muhammad Abdu SE MAK AKCA kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Anda, Bapak Ketua Pembina Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, Profesor Dr. Haji Mansur Ramli SE MSc dan jajarannya, dan Ketua Pengawas Bapak Profesor Dr. dan jajarannya, kemudian Bapak Ibu Ketua Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, Ibu Dr. Profesor Dr. Haji Mansur Mukhtar SE MA, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Rektor Universitas Muslim Indonesia Bapak Profesor Dr. Supirman Rahman SHMH dan para wakil Rektor, kemudian
Kemudian yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Dr. Haji Muhammad Syafi'i Basalamah SE MSI, dan yang saya hormati Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, dan para dekan fakultas dalam lingkup UMI, ketua lembaga dalam lingkungan UMI, dan Bapak Direktur Pesantren Darul Muslim, dan para guru besar yang hadir dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia, para dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh staf dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, dan yang paling saya banggakan adalah para orang tua mahasiswa yang hadir malam ini dan seluruh ananda mahasiswa yang yudisium pada malam hari ini, dan pada hadirin semua yang hadir pada malam ini. Yang pertama, izinkan saya melaporkan laporan panitia. Yang pertama adalah bahwa jumlah seluruh mahasiswa yang yudisium malam ini adalah sebanyak 324. Yang pertama, ilmu ekonomi dan studi pembangunan 12 orang, 3 laki-laki, perempuan 9. Kemudian ilmu manajemen sebanyak 204, 72 laki-laki, 132 perempuan. Untuk ilmu akuntansi 99 orang, laki-laki 26 orang, perempuan 73 orang. Kemudian program profesi akuntan, laki-laki 2 orang, perempuan 7 orang. Kemudian dari jumlah total selama alumni untuk ilmu studi pembangunan sebanyak 580 alumni, ilmu manajemen 383 orang, kemudian ilmu akuntansi sebanyak 6.724 orang, kemudian program profesi akuntan sebanyak 191 orang. Jadi jumlah secara keseluruhan alumni selama ini adalah 25.478 orang. Kemudian jumlah mahasiswa aktif semester genap tahun 2023-24 ilmu studi pembangunan, ilmu ekonomi dan studi pembangunan 130 orang, kemudian ilmu manajemen 1.311 orang, untuk ilmu akuntansi 672 orang, program profesi akuntan sebanyak 31 orang. Jumlah totalnya adalah 2.144 orang. Sedangkan jumlah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia tahun 2024, yang pertama guru besar sebanyak 25 orang, kemudian yang S3 itu sebanyak 54 orang, kemudian untuk S2 sebanyak 69 orang. Dari jumlah total dosen Fakultas Ekonomi tahun 2024 sebanyak 148 orang. Demikianlah laporan panitia. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu seluruh yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan atas kehadiran Bapak dan Ibu mendapat nilai dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah laporan panitia.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, Ayahanda Dr. Haji Muhammad Syafi'i, Abasalama SEMM, dengan hormat disilahkan. Baik, mohon izin sebelum saya memulai sambutan ini, saya menyampaikan ada kabar duka. Saudara dari Ayahanda Ketua Pembina Yayasan Wakaf Umi, Ayahanda Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, Saudara Ayahanda Prof. Mansur yang bernama Ibu Haja Farida Ramli, berpulang ke rahmatullah di Kota Palopo, dan ada dua hari ini kabar duka bagi keluarga besar FEB Umi. Yang kedua, Ibu Andi Bugiana binti Mangkona, istri dari Prof. Arif Tiro, saudara dari Ibu Profesor Suryanti, dan juga masih ponakan dari Ibu Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Umi, Ibunda Profesor Dr. Haja Masrura Mukhtar. Untuk itu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada kedua almarhumah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Yayasan Wakaf Umi dan jajaran pengurus Yayasan Wakaf Umi, yang kami hormati Rektor Universitas Muslim Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Sufirman Rahman SHMH, dan para wakil rektor. Yang kami hormati Direktur Program Pasca Sarjana Umi, Direktur Rumah Sakit dalam lingkup Umi, Direktur Pesantren Darul Mukhlisin, Dekan dan Ketua Lembaga dalam lingkup Umi. Yang kami hormati para wakil dekan serta jajaran pejabat struktural dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Umi. Yang kami hormati Ketua IKA Alumni Komisariat Fakultas Ekonomi Umi atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Ukhuwah Umi beserta jajarannya. Yang kami hormati guru besar dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Umi. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan karyawan dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Umi. Yang kami hormati dan sayangi anandaku calon wisudawan, wisudawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Umi. Yang kami hormati dan banggakan orang tua calon wisudawan. Di sini juga hadir orang tua wisudawan, Bapak Vice Presiden PT Aneka Tambang Jakarta. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat nikmat iman, kesehatan,
kekuatan kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka yudisium dan Ramatama Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Hari ini adalah hari yang paling berbahagia dan bersejarah bagi anak-anakku sekalian. Insya Allah besok kalian akan berubah statusnya dari mahasiswa menjadi alumni. Insya Allah besok kalian akan diwisuda. Tentu kami sangat mensyukuri nih apa yang akan kalian gapai ke depannya, dan tentu ada rasa sedih karena ditinggalkan oleh kalian. Kami sebagai pimpinan FEB UMI bersama seluruh sivitas akademika turut berbahagia atas tercapainya cita-cita luhur dalam dunia pendidikan bagi anandaku sekalian, yakni pencapaian gelar sarjana pada masing-masing program studi, mulai dari ilmu ekonomi atau studi pembangunan, program studi manajemen, program studi akuntansi, dan profesi akuntan. Sebagaimana visi dan misi dari UMI, yakni melahirkan manusia yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, serta berdaya saing internasional menuju world class university. Dalam proses perkuliahan, kami juga membekali anandaku dengan ilmu umum dan ilmu agama sebagai ciri khusus dalam mewujudkan komitmen keumian. Maka pesan kami, jagalah nama baik alma mater tercinta ini dan jadilah alumni yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Dan kami juga berharap kepada anak-anakku sekalian agar bisa bergabung di dalam wadah IKA, ya, Ikatan Alumni FEB UMI, dan tentu dengan anandaku bergabung bisa kita sama-sama mengembangkan fakultas yang kita cintai ini. Selanjutnya, jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri, menyesuaikan perubahan, profesional, bertanggung jawab, jujur, dan amanah sebagai landasan dalam kehidupan andaku sekalian. Dalam Al-Quran, surat Al-Imran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang artinya kita umat yang terbaik yang dilahirkan menjadi manusia. Kamu berbuat yang ma'ruf, mencegah dari mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjadi manusia yang terbaik, tentu bagaimana perilaku kita di tengah-tengah masyarakat, apapun aktivitas kita, tentu harus kita memberikan yang terbaik. Bagaimana kita berpikir ke depan, menata hidup kita agar bisa lebih baik lagi ke depan, dan kita juga harus betul-betul bisa mempersiapkan diri kita ke depan agar bisa lebih baik lagi. Ada satu nasihat dari Abu Zakaria, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh, bahwa sebenarnya tidak ada yang paling baik dari seseorang yang mendahului adab dibandingkan ilmu. Pesan saya kepada anak-anakku sekalian, jangan pernah berhenti untuk belajar,
mengembangkan diri kalian, karena tantangan ke depan begitu berat. Ketika kalian nantinya keluar atau selesai dalam institusi ini, kalian akan berada di tengah-tengah masyarakat. Mereka pasti akan melihat bahwa alumni UMI atau ciri khas UMI seperti kalian ketahui selama ini bagaimana. Ya, tidak hanya terkait pendidikan, ya, tentu ada siar-siar Islam di situnya, ya. Jadi kalian harus siap, ya. Jangan berleha-leha, ya. Jangan menganggap selesainya sarjana kalian ini semuanya juga sudah selesai. Justru disinilah sebenarnya jalan hidup kalian. Kalian akan menentukan arahnya kemana. Yang kedua, jangan pernah melupakan alma mater kalian. Tentu yang pertama orang tua, tapi ingat alma mater, ya. UMI yang membesarkan atau melahirkan anak-anakku sekalian, karena telah dibekali ilmu umum dan ilmu agama, ya. Jadi siaplah, ya, karena tantangan ke depan begitu berat. Apalagi kalau kita melihat IPM negara kita, ya, itu sangat jauh, ya, kalau berada dalam ranking 100-an lebih, ya. Indikatornya kan dilihat dari aspek pendidikan, ya, kemiskinan, ya, dan lain sebagainya. Ini tentu bukan hal yang mudah bagi anak-anakku sekalian. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada dosen tenaga kependidikan atas dedikasinya, dan khususnya dosen yang telah mengajar, berbagi ilmunya, membina anak-anak kita dengan sabar, memberikan pelayanan, dan saya juga tak lupa juga memberikan sebagai pimpinan FEB mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua calon wisudawan telah memberikan kepercayaan mendidik anak-anaknya di UMI. Mohon maaf jika ada di dalam proses perkuliahan ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami berharap disimpan di sini, jangan dibawa pulang ke rumah, apalagi disampaikan di kerabat kita, tetangga kita. Tapi ceritalah yang baik-baik, ya. Banyak kelebihan yang dimiliki UMI tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain, ya. Terutama yang terkait pendidikannya. Terbukti sudah 2 kali UMI menyandang status akreditasi unggul. Tolong beli applause, ya. Kalau kita lihat prodi di FEB juga alhamdulillah ada 3 prodi yang unggul. PPAK insya Allah sementara on the way, akreditasinya memang B tapi on the way insya Allah persiapan akreditasi unggul. Dan Pak Rektor telah mencanangkan tahun depan UMI, Fakultas Ekonomi, persiapan akreditasi internasional. Maka dengan itu kami sebagai pimpinan dan pengelola sangat mengharapkan kerjasama dan perhatian dari anak-anakku sekalian agar ayo kita sama-sama mengembangkan fakultas atau lembaga yang kita cintai ini agar ke depan bisa lebih maju, bisa lebih jaya lagi ke depannya. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Sufirman Rahman, SHMH. Kepada Bapak, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa barik alaih. Yang kita hormati, kita banggakan segenap pimpinan Yayasan Wakaf UMI. Yang kita hormati, kita banggakan direktur dan para dekan fakultas dalam lingkup UMI, para ketua lembaga. Yang kita hormati, kita muliakan para orang tua calon wisudawan, wisudawati. Yang saya hormati, saya cintai Ketua Majelis Taklim Uhuwa UMI dan jajarannya, ada Ketua Majelis Taklim Pasca Sarjana dan Ketua Majelis Taklim Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan jajarannya. Anak-anakku sekalian, calon wisudawan, wisudawati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali memanjatkan syukur segala puja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti acara yudisium dan ramatama alumni periode pertama tahun 2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantar dan membawa kita dari alam kebodohan ke dunia pendidikan seperti yang kita tekuni semuanya. Nabi yang telah memberikan tuntunan, pedoman, contoh, suri teladan kepada kita, sehingga kita semua di dalam menjalani kehidupan kita sudah ada suluh penerang dari Nabiullah Muhammad SAW dengan berbagai sunnahnya. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi tentu kita juga harus senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yudisium, sarjana, diploma pada malam hari ini tentu menandakan bahwa manajemen kepemimpinan di Fakultas Ekonomi berjalan dengan baik. Proses akademik di Fakultas Ekonomi berjalan dengan baik. Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi terlaksana dengan baik. Karena tidak mudah input kita sejak maba, mahasiswa baru, anak-anak kita, anak-anakku sekalian, calon wisudawan wisudawati yang insya Allah akan disudah besok, lusa, atau sampai tanggal 1 Mei. Tentu sebuah proses akademik dan pelaksanaan Tridharma berjalan sesuai dengan sistem, aturan, regulasi yang berlaku di perguruan tinggi, khususnya UMI, lebih khusus lagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Saya kira semua sistem berjalan oleh karena diorganisir dengan baik dengan kepemimpinan yang kuat dan solid. Yang dimaksud dengan kuat dan solid itu adalah terjadinya sinergitas antar sub unit yang ada. Dekan sebagai pimpinan unit penyelenggara program studi tentu diikuti oleh sub yang unit yang ada dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sub unit bahkan sampai kepada organ yang paling bawah itu digerakkan oleh kepemimpinan yang kuat yang senantiasa bersinergi satu sama lain, yang senantiasa berkolaborasi, yang senantiasa menerapkan kepemimpinan, keputusan yang kolektif kolegial, manajemen jamaah. Nah, oleh karena itu manajemen jamaah itu ya mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada komponen mahasiswa, bahkan alumni, komponen tenaga pendidikan, dan saudara tentu adalah dosen dan unsur pimpinan yang ada. Itu semua secara bahu-membahu sehingga proses akademik, sehingga pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pimpinan universitas tentu sangat bahagia dan bangga karena pada malam hari ini tadi laporan panitia itu sebanyak 320 sekian yang sebentar akan di yudisium. Nah, anak-anakku sekalian, yudisium itu kan merupakan hasil dari proses, hasil dari perjuangan. Perjuangan tentu membutuhkan pengorbanan, pengorbanan materi dan pengorbanan lainnya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, begitu sebentar di yudisium, maka tentu di sini terjadi transisi dari status mahasiswa menjadi status alumni. Ketika kita menjadi mahasiswa, tentu hak dan kewajiban serta tanggung jawab itu sudah berbeda. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab begitu kita sudah menjadi alumni. Kalau kita sudah menjadi alumni, maka kehidupan kita berada di alam bebas. Dalam arti bahwa tidak ada lagi setiap saat PD3 mendampingi kita, menasihati kita. Tidak ada lagi Pak Dekan yang senantiasa menegur kita kalau ada hal-hal yang keluar dari koridor. Tetapi ketika kita sudah menjadi alumni, kita berada pada lingkungan masyarakat. Anakku sekalian ingat, begitu jadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, anak-anakku sekalian itu sudah ditempa dengan berbagai macam tahapan-tahapan ujian. Dan insya Allah sebentar anak-anakku sekalian akan di yudisium. Tidak berarti anak-anakku sekalian setelah nanti menjadi alumni dan berada di masyarakat
paling tidak berada di lingkungan kerja anak-anakku sekalian, lalu kemudian anak-anakku sekalian tidak menghadapi ujian lagi. Justru anak-anakku sekalian ya akan semakin menghadapi berbagai macam ujian. Melamar kerja, ya tentu diuji, ya kan? Tapi yang paling pokok itu adalah begitu anak-anakku sekalian itu sudah sarjana, bukan hanya anak-anakku sekalian itu diuji oleh masyarakat dari segi keilmuan, tetapi juga diuji dari segi sikap, karakter, ya, etika. Apakah kita mampu mempertahankan? Apakah kita mampu mengimplementasikan apa yang selama ini kita berada di kampus, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai akhlakul karimah kita juga dapat tunjukkan di alam bebas di luar, di tengah-tengah masyarakat. Jadi anakku sekalian, semakin anakku sekalian menjadi sarjana dan sudah berstatus alumni, maka semakin harus mawas diri, semakin harus mempersiapkan diri, semakin harus menjaga nama baik UMI, menjaga alma mater, menunjukkan bahwa anak-anakku sekalian adalah luaran dari sebuah perguruan tinggi, selain sebagai lembaga pendidikan juga sebagai lembaga dakwah yang keluar dari perguruan tinggi yang alhamdulillah telah terakreditasi unggul, institusi unggul, semua prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis unggul. Oleh karena itu anakku sekalian, di luar sana, di tengah masyarakat, di lingkungan kerja, anak-anakku sekalian harus tunjukkan bahwa inilah kami dari UMI. Tunjukkan keunggulannya, keunggulan sikap, keunggulan kompetensi anakku sekalian. Jangan sampai lahir ungkapan-ungkapan, inikah alumni UMI? Harusnya inilah alumni UMI. Oleh karena itu anakku sekalian, tentu memang anakku sekalian yang saat ini transisi dari mahasiswa ke alumni, tentu yang paling dekat itu mayoritas dari anak-anakku itu berpikir bagaimana caranya supaya bisa bersaing di dunia kerja, bisa bersaing di pasar kerja di luar, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, anakku sekalian, untuk menghadapi ini, teruslah menunjukkan keunggulan kualitatif ya, keunggulan secara kualitas. Tunjukkan kompetensi anakku sekalian. Ya. Nah, oleh karena itu harus senantiasa mempersiapkan diri. Selain berdoa. Tetapi memang resep yang paling jitu juga adalah selain kita punya kompetensi, maka kita juga harus punya kemampuan di dalam beradaptasi. Fenomena global, fenomena regional, fenomena nasional, ya, itu kadang-kadang berubah. Perubahannya begitu cepat. Oleh karena itu, siapa yang unggul adalah
siapa yang dapat beradaptasi, memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Itu. Jangan kita larut pada satu hal, tetapi kita lalai dalam lain hal. Di dalam melangkah tentu ini banyak dari manajemen, ya. Dalam melangkah tentu kita harus punya strategi, ya. Kita harus punya strategi. Kita beradaptasi untuk kita bisa eksis. Tetapi beradaptasi itu jangan juga kita larut. Ada batasannya. Batasannya ketika keadaan itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bertentangan dengan nilai-nilai etika, maka itulah batasannya. Kita tetap harus punya filter yang kuat. Kita tetap harus membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga apapun yang kita bisa raih, apapun yang kita bisa capai, atau apapun menjadi pekerjaan kita, profesi kita, bahwa pekerjaan dan profesi kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kira itulah hakikat hidup kita. Semua aktivitas kita, semua kegiatan kita, posisi kita, keadaan kita adalah sedapat mungkin semuanya dapat bernilai ibadah, dan dengan demikian sudah insya Allah akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Umi, Ibu Profesor Dr. Haja Masrurah Mutar, MA. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembina beserta seluruh jajaran pengurus dan pengawas Yayasan Wakaf Umi, yang saya hormati Rektor beserta seluruh Wakil Rektor beserta seluruh anggota Senat, Direktur Pasca, para dekan, ketua-ketua lembaga, dan para dosen, serta Adindaku Ketua Majelis Taklim, baik Ketua Majelis Taklim Pusat maupun Pasca Sarjana dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta terutama kepada seluruh orang tua calon wisudawan, wisudawati, dan yang saya cintai anak-anakku sekalian calon wisudawan dan wisudawati. Ya, semoga insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama tentunya yang senantiasa tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih mendapatkan berbagai nikmatnya. Jadi kita tidak hanya berbasa-basi mengucapkan syukur, tapi betul-betul kita sangat bersyukur karena hingga detik ini kita masih dapat beraktivitas,
mendapatkan berbagai nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan seterusnya sehingga kita bisa berada di tempat ini. Selanjutnya tentunya kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayang sekali ya kalau di Jawa itu orang menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gemuruh itu satu gedung, gemuruh mengucapkan menyambut salawat. Itu barangkali kita belum bisa tradisikannya, belum biasa kita lakukan. Padahal itu menyebut salawat kepada Nabi itu suatu bentuk anjuran yang diwajibkan kepada kita untuk membalasnya. Hadirin sekalian, saya juga ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian, calon wisudawan dan wisudawati, dan juga para orang tua. Tentunya merasa sangat bersyukur, berbangga, berbahagia dengan berbagai alasan, tidak lagi perlu memikirkan bagaimana membayar SPP anak-anaknya, BP anak-anaknya, dan biaya-biaya dan lain selain daripada biaya hidup sehari-hari. Dan tentunya anakku sekalian tentu sudah mempunyai program. Saya anjurkan jangan pernah berhenti belajar. Kita dapat belajar mungkin melalui bangku kuliah, kita juga bisa belajar melalui internet, melalui media-media lainnya yang ada sekarang ini yang begitu canggihnya. Anakku sekalian, tentunya saya berharap kalau selesai nanti ini, ya ada yang mungkin akan mencari lapangan kerja, ada mungkin yang mau melanjutkan pendidikan, terutama kepada kaum laki-laki. Ini selalu saya kemukakan setiap ada calon wisudawan, setiap ada ramatama, bahwa untuk kaum pria itu bisa langsung melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, di S2, di S3, dan sambil bekerja, sambil berumah tangga. Karena perempuan, ya walaupun ada mengatakan tidak ada bedanya, tapi kalau saya perempuan itu sudah selesai satu, pikirkan dulu untuk membangun keluarga, membangun rumah tangga. Itu kaum perempuan. Dan saya kira juga orang tua, kita ini sebagai orang tua juga menginginkan anak kita juga membangun rumah tangga. Karena itulah salah satu dari tugas kita selaku orang tua. Dan kenapa saya tidak menganjurkan langsung mengikuti S2 dan S3, karena ini saya berbagi pengalaman dengan kalian semua, anak-anakku S1, calon wisudawan wisudawati. Saya ini tamat S1 sudah 4 anak saya. Sudah 4 orang anak saya baru saya selesai 1. Dan tidak menutup kesempatan untuk melanjutkan ke S2. Sudah itu S2, S3 lagi. Sudah S3 dapat guru besar lagi. Jadi insya Allah tidak usah ragu, tidak usah takut. Kalau ada kemauan, insya Allah kita akan pasti berhasil. Dan bersyukurlah kalian karena kalian telah masuk di ini yang jelas tentunya dijamin kalian semua adalah orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang beriman. Ditambah lagi dengan berilmu pengetahuan, maka insya Allah janji Allah akan terbukti. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat lebih tinggi lagi. Nah, anakku sekalian, ini suatu kesyukuran yang luar biasa
Karena kita ini akhir hidup kita tentunya kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Dan di sini kita mendapatkan pelajaran dunia dan akhirat. Nah, kita memang harus seimbangkan hablum minallah kita dengan hablum minan nas kita. Jangan kita pernah berpikir yang penting sudah bagus salat saya, bagus puasa saya, bagus zakat saya, tidak lagi memperhatikan kesalahan-kesalahan yang lain. Padahal kita itu perlu kesalehan sosial di samping kesalehan individual. Anakku sekalian, ada satu hal yang selalu saya sampaikan. Kalau menurut saya katakan kalau seorang pria itu semakin tinggi sekolahnya, semakin tinggi ilmunya, semakin laku, semakin didekati oleh perempuan dan calon mertua. Tapi kalau perempuan semakin tinggi ilmunya, dia master, dia doktor, semakin disegani oleh calon suami dan calon mertua. Jadi anakku sekalian, saya bukan melarang untuk ikut S3, S2, tapi bangunlah dulu rumah tangga. Saya ini 4 anak saya baru saya selesai S1. Tapi toh selesai juga S2, selesai juga S3. Dan apa kelebihannya? Saya jamin kelebihannya sudah punya cucu baru pensiun. Kalau kita menunda-nunda terus berumah tangga bagi perempuan, itu mungkin masih kecil-kecil anak-anaknya sudah pensiun. Nah, ini kelebihannya, saya share saja kepada kaum perempuan agar tetap melanjutkan pendidikan walaupun sudah punya anak. Karena tidak ada kata terlambat. Kita pernah menyaksikan televisi, ada orang tua sudah umur 65 tahun baru lanjut S2. Baru lanjut S3. Pernah juga saya di Luwu, Banggai, saya pernah mengajar di sana S2, itu sudah 67 tahun. Saya betul-betul kagum bahwa tidak ada kata putus asa di dalam menimba ilmu. Kita dapat mengikuti pendidikan kapan saja setiap ada kesempatan. Jadi ini saya berikan motivasi kepada kalian, jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah mengatakan tidak ada biaya. Insya Allah kalau ada kemauan kita yang keras, pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hadirin sekalian, terutama kepada orang tua tentu sangat lega, sangat bersyukur, sangat berbahagia anak-anaknya telah menyelesaikan studinya. Betapa banyaknya pengorbanan yang kita lakukan, pengorbanan waktu, pengorbanan materi, pengorbanan tenaga dan seterusnya. Apakah itu akan kita sia-siakan tanpa memberinya satu makna? Dan ingatlah, kita baru bermanfaat jika kita bisa bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Anakku sekalian, selamat insyaallah. Besok kalian akan diwisuda. Tapi saya berpesan, janganlah hendaknya karena ulah 1-2 orang bisa menodai citra Umi. Jangan nilai setitik merusak susu sebelanga. Ribuan alumni kita, bahkan sudah ratusan ribu, tapi jangan sampai 2-3 orang yang mencerai nama kampus kita. Pernah saya kirim pesan kepada Ananda sekalian yang melakukan demo beberapa hari yang lalu. Saya sampaikan, silakan berteriak, silakan mengeluarkan seunuk-unuknya, silakan dalam, jangan mengganggu orang lain di tengah jalan. Karena kamu yang punya masalah, kamu yang punya kepentingan, tapi kok menyusahkan orang lain, membuat orang lain gelisah.
Kita mau lewat tidak bisa, ditutup jalan. Apa artinya itu? Saya katakan ini tidak intelek sama sekali. Kalau mau mengeluarkan inspirasi silakan, di depan menara, di depan kampus silakan. Tapi jangan di tengah jalan menutup jalan, karena orang semua lain susah. Orang kalian buat menderita orang lain. Padahal itu adalah urusan kita. Itu sangat tidak intelek. Jadi anakku sekalian, usahakan bagaimana kita dapat bermanfaat dan menyenangkan orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Anakku sekalian, saya minta maaf, ini saya memberi nasihat selaku orang tua ya. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, saya lebih cenderung ke nasihat karena walaupun kita memiliki kesalehan individu, tapi yang dinilai adalah kesalehan sosial. Yang dinilai adalah akhlak kita. Jadi kalian tetaplah memelihara akhlak. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi akhlak itu sangat diperhatikan karena itulah yang dinilai orang. Bukan karena bagusnya salat kita, bagusnya puasa kita, tapi bagaimana kita hubungan akhlak dengan manusia lain. Sekira inilah barangkali yang Pak saya sampaikan, dan saya akan menutup sambutan saya ini dengan membacakan sebuah pantun satu di tadi. Tunggu dulu deh, tunggu dulu. Pantun buat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI. Hari ini adalah hari Minggu. Banyak alumni yang sudah menunggu. Acara FEB tidak lagi terganggu. Semua sudah terbelenggu. Sambal durian Palembang sangat pedas. Membuat air liur terus menetes. Saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga semua masalah menjadi beres. Sekian, wallahu muwaffiq wa aqwamit thariq, wallahu waliyul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI, Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, SE MSI. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin wassalatu wassalamu ala asrarul mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Wakaf UMI, pimpinan universitas, Pak Rektor bersama pimpinan universitas, seluruh anggota senat akademik, ketua Majelis Ta'lim Uhuwah beserta seluruh jajarannya, para orang tua wisudawan, khususnya Ananda para wisudawan, dan khusus saya kira kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dekan FEB beserta seluruh pimpinan dan para dosen. Ya. Alhamdulillah, saya singkat saja karena sholat malam ini sebenarnya ya. Anak sekalian, ini insya Allah besok sudah menjadi alumni. Kita udah sama ya. Saya alumni Fakultas Ekonomi yang ke-28. Udah berarti kita membangun silaturahim yang sama ya. Sama-sama alumni. Di mana-mana saya ngomong, saya sampaikan begini. Satu-satunya unsur perguruan tinggi yang identitasnya terus melekat identitas alma mater. Kalau saya ketua pembina Yayasan UMI, bisa menjadi mantan, bisa besok, lusa, minggu depan, tahun depan mantan ketua pembina. Ya.
dosen juga bisa mantan dosen, ya. Pimpinan juga bisa mantan pimpinan, mahasiswa juga bisa mantan mahasiswa. Tapi tidak pernah kita mendengar ada mantan alumni, ya. Karena itu alumni lah itu yang merupakan pembentuk citra sebuah perguruan tinggi. Karena itu anakku sekalian jaga, ya, jaga identitasmu. Karena kata orang Bugis, ya, name sound identity, symbol sound identity. Jadi nama itu menunjukkan identitas dan simbol-simbol juga menunjukkan identitas kita. Tadi Pak Rektor sudah kemukakan, ya, jadi alumni nanti harus memiliki kemampuan, skill dan kompetensi yang bisa bersaing. Tapi kompetensi utama yang sekarang sangat diperlukan ada dua, yang masuk soft skill dan hard skill. Soft skill itu adalah integritas, ada kejujuran, amanah dan sebagainya di situ. Yang kedua yang hard skill sekarang ini adalah kemampuan kompetensi inovasi. Dan menarik pernyataan daripada Clayton Christensen, mantan Presiden Harvard, yang katakan begini, the innovation, ya, almost always doesn't work the first time. You will fail and fail before finally become successful. Kata beliau, inovasi itu tidak akan bekerja berhasil pada awalnya. You fail and fail, Anda pasti gagal dan gagal sebelum akhirnya meraih kesuksesan. Karena itu, kalau anakku sekalian bekerja berinovasi, jangan pesimis, ya. Gagal nggak apa-apa. Kata orang bijak, kegagalan adalah modal kesuksesan, ya, atau kesuksesan yang tertunda. Maju terus, ya. Tadi Pak Rektor sampaikan, kita di tengah masyarakat itu bukan lagi mau menyatakan bahwa saya ini sarjana, tapi kita harus tunjukkan saya bisa melakukan apa yang semestinya saya lakukan. Kalau itu Anda pegang yang nakoskan, insya Allah nanti akan bisa berhasil ke depan. Pegangi itu, perkuat integritas Anda. Di mana-mana sekarang, di luar negeri, di Amerika, di mana kalau mau menerima pegawai yang bertengger di atas kriteria utama adalah integritas. Hard skill itu belakangan. Karena apa? Dipandang selalu bisa kita meningkatkan hard skill kita. Tapi soft skill, terutama integritas itu yang sangat diperlukan oleh dunia kerja, dunia profesi dalam kehidupan nyata kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekalian. Selamat kepada orang tua, jaga alma mater. Alma mater itu salah satu artinya adalah inang pengasuh, orang tua. Karena itu ibu kandung kedua Anda adalah alma mater Fakultas Ekonomi Bisnis UMI. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kalimat kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan yudisium oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI, Bapak Dr. Haji Muhammad Syafi'i Abasalamah, SEMM. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium nomor 1227 garing A.10 garing FEB garing UMI garing 4 garing 2024 atas rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Minggu
28 April 2024 Masehi garing 19 Syawal 1445 Hijriah, saya Dr. Haji Muhammad Syafi'i A. Basalamah, SEMM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI, Makassar, menyudisium saudara-saudari secara kolektif sebagai sarjana ekonomi, sarjana manajemen, sarjana akuntansi, dan pendidikan profesi akuntansi sejak tanggal selesainya ujian skripsi dan selesai melaksanakan ujian, maka saudara-saudari berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi Pembangunan yang disingkat SE, Sarjana Manajemen yang disingkat SM, Sarjana Akuntansi yang disingkat SAK, dan Pendidikan Profesi Akuntansi yang disingkat AK. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diamalkan dan berguna bagi bangsa, negara, dan alma mater. Wallahu walihu taufiq wal hidayah. Dekan Dr. Haji Muhammad Syafi'i A. Basalamah, SEMM. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh calon wisudawan dan wisudawati dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mohon berkenan kami mengundang kepada Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, dan Wakil Dekan 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia untuk menempati tempat di depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pagelaran dan ramatama alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia periode pertama tahun 2024. Yudisium Sarjana, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Dengan hormat kami mengundang Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Bapak Dr. Muhammad Arif SEMP untuk mengambil tempat di depan. Dan mohon berkenan kami mengundang Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Ibu Hukmaratu Purnama AMD SE MSI untuk membacakan nama-nama peserta yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar nama-nama peserta yudisium periode pertama tahun 2024, jurusan Ekonomi Pembangunan, jenjang program sarjana S1. Pertama, Nita Aprilia Sarjana Ekonomi dengan predikat dengan pujian. Sumarni SE dengan sangat memuaskan. Fira Aulia SE dengan pujian. Sri Rahma Junitage SE dengan pujian. Waode Alvisa SE dengan pujian. Octavia Sandra SE dengan pujian. Risnawati SE dengan pujian. Gusniati SE dengan pujian. Dan yang terakhir untuk perempuan, Cahyana Asnan SE sangat memuaskan. Dan laki-lakinya yang pertama adalah Fahjur Ramadan Sarjana Ekonomi predikat dengan pujian. Yang kedua Ferdi SE dengan pujian, dan terakhir Ahmad Fauzan Samsudin SE sangat memuaskan. Terima kasih. Walau taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Ketua dan Sekretaris Program Studi dipersilakan untuk kembali ke tempat. Program Studi Manajemen. Dengan hormat kami mengundang Ketua Program Studi Manajemen, Bapak Dr. Haji Imanuddin, SEMM untuk mengambil tempat di depan. Dan mohon berkenan kami mengundang Sekretaris Program Studi Manajemen, Bapak Muhammad Hardiansyah Syahnur, STMM untuk membacakan nama-nama peserta yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar nama-nama peserta yudisium periode 1 tahun 2024 jurusan manajemen. Nomor 1, Dija Khadijah CH, sarjana manajemen dengan predikat sangat memuaskan. Yuslina SM, sangat memuaskan. Muhlisa Febrianti Tahir SM, sangat memuaskan. Rahmawati SM, sangat memuaskan. A. Nurwanda Ramadhani SM, dengan pujian. Andi Adela Rahma SM, dengan pujian. Waode Mutiara Nur Fadila SM, dengan pujian. Atika Amalia SM, sangat memuaskan. Tini Maharani SM, dengan pujian. Andi Tiara Naura R SM, dengan pujian. Musawira Ilmiati Amiruddin SM, dengan pujian. Putri Dwi Cahyani SM, dengan pujian. Andi Sri Ulandar Sari SM, dengan pujian. Tri Ananda SM, dengan pujian. Nina Anggraeni SM, dengan pujian. Salwiah Sanusi SM, dengan pujian. Nurul Fitriani Ramadhani SM, dengan pujian. Febriani Nurul Kolbi SM, dengan pujian. Isla Ikna Abdillah SM, dengan pujian. Nanda Reski Dwi Zahra SM, dengan pujian. Dwi Putri Asis SM, dengan pujian. Melani Margareta Bungaji SM, dengan pujian. Nurul Amalia Jamal SM, dengan pujian. Gina Indira Maharani SSM, dengan pujian. Waode Syarifah Nihla NF SM, dengan pujian. Niar Dwiyanti SM, dengan pujian. Febi Surya Ananda Arnas SM, dengan pujian. Sispa Da Silpa SM, dengan pujian. Nadia Cici Ramadhani SM, dengan pujian. Syahrani Aprilianti Sulaiman SM, dengan pujian. Andini SM, dengan pujian. Andi Nurfadila Masdiar SM, dengan pujian. Yusti Afriansyah SM, dengan pujian. Salsa Surliani Sudirman SM, dengan pujian. Aurelia Al-Fatihah SM, dengan pujian. Nur Malasari SM, dengan pujian. Wiki Aulia SM, dengan pujian. Syahriani B SM, dengan pujian. Era Fazira SM, dengan pujian. Sakia Rofia Syukur SM, dengan pujian. Agatis Selebika Alfitra SM, dengan pujian.
Nabila Dwi Sintia Sapamena SM dengan pujian. Siti Kamnah Ismail SM dengan pujian. Putri Auliasari SM dengan pujian. Citra S SM dengan pujian. Nur Alia Muslimah HSM dengan pujian. Nur Afifa Dwi Sari Putri SM dengan pujian. Vita Destriani Razak SM dengan pujian. Nur Hikmah SM sangat memuaskan. Naila Ahdiat Aurora SM dengan pujian. Siti Kirani Ramadhani SM sangat memuaskan. Fitri Madinah SM dengan pujian. Siti Nur Aisyah SM dengan pujian. Anissa Ul Adawiyah SM dengan pujian. Reski Nurlia Sari SM dengan pujian. Andi Nur Afdalia Mawadda SM dengan pujian. Putri Dwiana SM dengan pujian. Andi Irmawati SM dengan pujian. Eva Febriani SM sangat memuaskan. Tri Amalia Ma'ruf SM sangat memuaskan. Widya Reski Angrani H SM dengan pujian. Putri Aulia Radwa SM dengan pujian. Muafifa Muhtar SM dengan pujian. Bella Amanda SM dengan pujian. Sahwa Lioni Ayu SM dengan pujian. Nur Izzati Randa Lembah SM dengan pujian. Tasya Multazam Akbari SM dengan pujian. Adelia SM sangat memuaskan. Tiara Arista SM dengan pujian. Mega Indah Aprilia SM dengan pujian. Nur Fatiha SM dengan pujian. Ananda Nurul Hikmah SM dengan pujian. Tasya SM dengan pujian. Nur Aziza SM dengan pujian. Andi Syahrani Reskita B SM dengan pujian. Nur Hikmah SM dengan pujian. Nevi Nasriani SM dengan pujian. Nova Ardila Rahman SM sangat memuaskan. Rahmi Suciati Amin SM dengan pujian. Natasha Ainun Maharani SM dengan pujian. Nadia Husnul Mufida M SM sangat memuaskan. Nova Nafila SM dengan pujian. Zelfi Reski Anggraini sangat memuaskan. Anissa Bahar SM sangat memuaskan. Putri Salsabila Arianti DJ SM dengan pujian. Fitriani SM dengan pujian. Amalia Rahma SM dengan pujian. Sri Rahmawati Junaid SM dengan pujian. Dian Anggraini M SM dengan pujian. Nur Azima SM sangat memuaskan. Arifa Fauzia SM sangat memuaskan. Wahyuni SM dengan pujian. Ihda Madana SM dengan pujian. Intan Nur Ilham SM dengan pujian. Waode Cici Feberiana SM sangat memuaskan. Ainul Afifa S SM sangat memuaskan. Suci Hikmayani N SM dengan pujian. Musdalifa SM dengan pujian. Selamita Permatasari SM dengan pujian. Jumarni SM dengan pujian. Nabila Hardiana Eka Putri SM dengan pujian. Andi Reski Nur Amalia SM sangat memuaskan. Andi Tenri Wulan Bakri SM sangat memuaskan. Ingrid Liambana SM dengan pujian. Nabila Meisha Zahra SM sangat memuaskan. Reski Amalia Putri SM sangat memuaskan. Andi Febriani Apina SM dengan pujian. Sarina SM sangat memuaskan. Mutia Indah Permatasari SM sangat memuaskan. A. Juliana SM dengan pujian. Reski Harmania SM dengan pujian. Masita Amalia SM dengan pujian.
Nuran Manal SM dengan pujian. Salwa Madi SM dengan pujian. Jusriana SM dengan pujian. Dea Wahyu Az-Zahra SM dengan pujian. Inadela Anissa W SM sangat memuaskan. Refka Indriani Rahman SM dengan pujian. Sagita Ramadhani SM dengan pujian. Nur Sa'adatuda Raini SM dengan pujian. Fioni Naizela SM dengan pujian. Kiki Wirdayani Sari SM sangat memuaskan. Reski Ekawati Pertiwi SM sangat memuaskan. Sela Islami Putri SM sangat memuaskan. Sunarti SM sangat memuaskan. Putri Amira Adila SM dengan pujian. Siti Farastuti H. Munir SM sangat memuaskan. Nurul Indah Permatasari SM sangat memuaskan. Putri Haderia Rahayu SM sangat memuaskan. Dan Anggita Riyarsi Riolo Putri SM sangat memuaskan. Untuk mahasiswa jurusan manajemen Putra, Satria Anugrah Sarjana Manajemen dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhrai Fadil Sofyan SM sangat memuaskan. Muhammad Akil SM sangat memuaskan. Rio Febrian SM sangat memuaskan. Rizal Rahman SM sangat memuaskan. Alif Aditya Pratama SM sangat memuaskan. Sahrul SM sangat memuaskan. Robi SM sangat memuaskan. Muhrizal Rahmatillah SM dengan pujian. Zulfikri Fajri Kurniawan SM dengan pujian. Aswandi SM dengan pujian. Muhammad Fauzi Rahman SM sangat memuaskan. Zaitullah SM dengan pujian. Hashim Halid Al-Idrus SM dengan pujian. M. Rafdi Ivanul Murfid SM sangat memuaskan. Asril SM dengan pujian. Muhammad Rizki SM dengan pujian. Irwan Ramadan SM sangat memuaskan. Moh Rifki Prayoga Setiawan SM sangat memuaskan. Muh Aswad Baharudin SM sangat memuaskan. Ade Dwi Maulana SM sangat memuaskan. Arman Nur SM dengan pujian. Yusril B SM sangat memuaskan. Alfiansyah SM sangat memuaskan. Muhammad Yusrianto SM sangat memuaskan. Aji Oma Irama SM dengan pujian. Muh Rafli Nur Alam SM sangat memuaskan. Sahrullah Ahmad Dandi SM sangat memuaskan. Fadil Muhammad SM dengan pujian. Bahrun SM sangat memuaskan. Aris Afriliandi SM dengan pujian. M. Iksan Akbar Abdullah SM sangat memuaskan. Ade Wahid Palseri SM sangat memuaskan. Muh Reski Al-Farizi SM dengan pujian. Muhammad Al-Fauzi Reski SM dengan pujian. Muhammad Gashash Ainul N SM sangat memuaskan. Farhan Taufik Hambali SM sangat memuaskan. Reski Almeida SM dengan pujian. Muh Nasir Faisal SM sangat memuaskan. Syamsul Muarif Supriyadi SM sangat memuaskan. Hamdan Baihaki SM dengan pujian. Farhan Aranda Rizal dengan pujian. Rahmat Anugrah sangat memuaskan. S. Hasrul As-Sagaf SM sangat memuaskan. Hilman Hidayat Hadi SM sangat memuaskan. Muhammad
Rafi Ramadan SM, sangat memuaskan. Abdul Halim Alwi SM dengan pujian. Muhammad Alfian SM, sangat memuaskan. Muhammad Furqan SM, sangat memuaskan. Muh Zulfikri M. Amin SM, sangat memuaskan. Muh Fatri Fauzan SM, sangat memuaskan. Arliandi Josi Sandi SM, sangat memuaskan. Andi Amir Ahmad Riyadi SM, sangat memuaskan. Muh Ihsan SM dengan pujian. Mahardika Rai Salazar SM, sangat memuaskan. Muhammad Akbar Tanjung SM, sangat memuaskan. Alam Bukhari Nasura SM, sangat memuaskan. Muhammad Ahnan Dahlan SM dengan pujian. Muh Agung Subarka SM, sangat memuaskan. Amiruddin Nur SM, sangat memuaskan. Giat Fuad Zakri SM, sangat memuaskan. Muhammad Fajar SM, sangat memuaskan. Husni Mubarak SM, sangat memuaskan. Andika SM, sangat memuaskan. Ferry Akmal Malik SM, sangat memuaskan. Ardita Wicaksono Silalow HSM dengan pujian. Maulana Malik Mubarak SM dengan pujian. Muh Fiki Mahaputra SM, sangat memuaskan. Muh Mufli Subhan SM, sangat memuaskan. Muhammad Syarif SM, sangat memuaskan. Ismail Hasan SM dengan pujian. Dan Ramis SM dengan pujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinginkan tangannya nih. Kau juga dingin tanganmu. Kepada Ketua dan Sekretaris Program Studi dipersilakan untuk kembali ke tempat. Program Studi Akuntansi. Dengan hormat kami mengundang Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Dr. Asriani Junaid, SE MSA AKT CA untuk mengambil tempat di depan. Dan mohon berkenan kami mengundang Sekretaris Program Studi Akuntansi, Ibu Vivi Nur Afifah Ibrahim SE MAK untuk membacakan nama-nama peserta yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut daftar nama-nama peserta yudisium periode 1 tahun 2024 untuk jurusan akuntansi jenjang program sarjana. Nomor 1, Mutia Ambarwati SAK dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Ratna Ayu Juliana Sari, sarjana akuntansi dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Rahma SAK dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Nur Fadilah SAK dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Nabila Az-Zahra SAK dengan predikat kelulusan dengan pujian. Alvina Mudasir SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Sri Rahayu SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Siti Rahmawati Lestari SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Siti Dinar Akila Indah Kusuma SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Nur Abdillah Hana SAK,
predikat kelulusan dengan pujian. Putri Pratiwi Jamaluddin SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Sri Damayanti SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Wiwi Cahyani SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Vivi Aminarti SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Ayuni Atika Jimmy SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Reski Amelia SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Adinda Asiam SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Hairani Nur Syahria SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Handayani Haskar SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Nur Ilmiah Hana SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Nur Andika Sari SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Irahmawati SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Titi Irmawati HSAK, predikat kelulusan dengan pujian. Nur Ramadanika SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Nur Faiza Abbas SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dewi Nur Afni Nurmanto SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Putri Wulandari SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Reski Nabila SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Wanda Amir SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Ade Alia Ashari SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Akmalia SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Andi Ainun Putri Karim SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Sofi Nasfara Z SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Nur Zaukiah Nasarudin SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Selvi Wahdania SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Nur Fadila SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Alfitrah Arima Melati SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Nabila Heriadi SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Erma SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ainun Nur Islami SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Dita Maharani Mahading SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Fadilah Abud Sadik SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Andi Nurul Ramadhani SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Nurul Khofifah Patarai SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Asmaul Husna Basri SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Zalwa Dima Anugrah SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Regita Amalia SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Ardillah Aras SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Mutiara Sanghyang Putri M SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Putri Indriani SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Widya Tandi Ayu SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Nuhera Rustan SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Rizfa A. Lapise SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Reski Rezilia Ilesa SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Arika Rani Dwi Saputri SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Eka Zalfa Abarina SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Kalsum SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Aulia Airiza MSAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Fadila SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Jihan Faradila Putri SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Mutia Salsabila SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Atiyah Rizky Salsabila SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Riziani Dara Saputri SAK, predikat kelulusan dengan pujian.
Reski Amalia SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Suci Ramadana Batarawe SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Triandini Febrianti SSAK, predikat kelulusan dengan pujian. Widiana Lestari SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Umrah Rustan SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Diva Rehanun Raya SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Ayu Rizky SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Reski Amanda SSAK, predikat kelulusan dengan pujian. Faniza Liza SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dan terakhir, Nur Latifah Kholisa SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Berikut daftar nama-nama peserta yudisium jurusan akuntansi untuk laki-laki. Pertama, Muhammad Sudrajat Sarjana Akuntansi, predikat kelulusan sangat memuaskan. Amrullah SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Arwin SAK, predikat kelulusan dengan pujian. M. Insanul Kamil SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Taufik SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Muhammad Ria Mizard Kamase SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Adrian Basri SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Muammar SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Muhammad Faisal Medi Nugraha SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Suwardi SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Warid Hisham Hima Wima SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Muhammad Dias Fadila SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Ahsan Kamil SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Amir Hanif AR SAK, predikat kelulusan dengan pujian. Firki ASAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Wardiman Ilham SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Fatir Muhammad Nur Rahareng SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Adnan A SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Rizal SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dadang Ramadan SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Hidayat Jalil SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ahmad Mahelsab Al Rizki SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Abdul Rahman N SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Rizki H Kabalmai SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Ihsan Rahman SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dan terakhir, Andi Baso Dewana P SAK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Demikian nama-nama peserta yudisium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Program Studi Akuntansi, kami persilakan untuk kembali ke tempat dan mohon berkenan kepada Sekretaris Program Studi Akuntansi untuk tetap di tempat. Program Studi Profesi Akuntan. Dengan hormat kami mengundang Ketua Program Studi Profesi Akuntan, Bapak Muhammad Abdu SE MAK untuk mengambil tempat di depan. Dan mohon berkenan kepada Sekretaris Program Studi Akuntansi untuk membacakan nama-nama peserta yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut daftar nama-nama peserta yudisium periode 1 tahun 2024. Prodi Profesi Akuntan PPAK, jenjang program Sarjana S1. Untuk wanita, pertama, Siti Nurwahyuni AK, predikat kelulusan dengan pujian. Riza Amalia Rifani AK, predikat kelulusan dengan pujian. Ismayanti AK, predikat kelulusan dengan pujian. Ulil Harira Hidayat AK, predikat kelulusan dengan pujian.
Miranti Kartini AK, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ulfah Lailani Srina AK, predikat kelulusan dengan pujian. Dan terakhir, Sri Nirmalasari AK, predikat kelulusan dengan pujian. Dan berikut nama alumni untuk laki-laki. Yang pertama Iqbal AK, predikat kelulusan dengan pujian. Nasrullah AK, predikat kelulusan dengan pujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali mau kue sudah? 4 kali masalah. 4 kali? Bisa kue dikasih bonus. Saya makan kue. 4 kali sudah itu. Kepada Ketua Program Studi Profesi Akuntan dan Sekretaris Program Studi Akuntansi dipersilakan untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya, sepatah kata dari orang tua calon wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI. Dalam hal ini dibawakan oleh Bapak Insinyur Haji Muhammad Zakri, staf direksi PT Antam Tbk. Kepada Bapak, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, walaupun orangnya nggak ada Pak ya, Ketua Pembina UMI, Bapak Profesor Mansur Ramli SEMSI, berduka cita. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI, Ibu Profesor Hajah Masrura Muhtar MA dan jajaran. Yang terhormat Ketua Pengawas Yayasan Bapak Profesor Dr. Haji Syahrir Malongi. Yang terhormat Rektor UMI Bapak Profesor Dr. Haji Sufirman Rahman, SHMH. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Haji Muhammad Syafi'i Basalama, kalau sepupunya sering ketemu, serta para wakil dekan, para anggota Senat Akademik UMI, para ketua prodi, para dosen dan staf, orang tua dan calon wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesehatan dan kesempatan kita hadir di tempat ini, tempat yang sangat megah di Makassar. Dan alhamdulillah saya masih diberi kesempatan bisa dapat pesawat. Jadi saya tiba di sini penuh dengan drama ngejar-ngejar pesawat di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini tiba-tiba Pak Muhammad Syafi'i meminta saya untuk mewakili para orang tua. Mohon maaf para orang tua yang hadir. Saya di sini berdiri sini untuk mewakili Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama berbahagia anak-anak kita hari ini menjalani yang namanya yudisium ya. Besok insya Allah akan diwisuda dan ini bukanlah akhir ya. Ini adalah awal dari perjuangan. Saya mengalami hal seperti ini kira-kira 31 tahun yang lalu di Kampus Merah Universitas Hasanuddin dan menjalani masa kerja kurang lebih 30 tahun di seluruh wilayah Republik Indonesia dari Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Papua, sudah semua keliling. Alhamdulillah
hari ini bisa berdiri di depan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit nasihat sehingga siap menghadapi tantangan di luar sana. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UMI yang telah memberikan bekal kepada anak-anak kami sehingga hari ini bisa menyelesaikan kuliah S1-nya. Mudah-mudahan ini adalah tonggak awal untuk menjalani pendidikan selanjutnya ataupun aktivitas selanjutnya. Tadi yang terakhir ya ada profesi. Sedikit ralat kepada panitia, saya belum menjalani profesi, jadi saya tidak berhak mendapatkan gelar insinyur. Jadi saya masih sarjana teknik. Untuk teman-teman yang tadi di wisuda yang masih S1, jangan terlena, usahakan ambil profesi. Karena profesi itu sangat penting untuk kedepannya, untuk kita menjadi konsultan. Kita nggak bisa menjadi hanya bergelar sarjana. Kita butuh profesi sehingga itu akan diakui oleh dunia luar. Jadi sekali lagi terima kasih. Tadi banyak sekali nasihat ya, nasihat dari ketua yayasan, pembina, rektor, dekan, sangat bagus, sangat bagus. Dan selama 30 tahun itu yang selalu saya pegang. Kalau mau berkarya, berkarir, yang utama adalah integritas. Integritas itu kita pegang. Selama kita pegang integritas, mungkin pernah kita akan turun, tapi akan bangkit lagi. Jadi karir kita itu akan kayak seperti roller coaster. Saya menjalani karir di Aneka Tambang. Mungkin teman-teman tahu ke Aneka Tambang saat ini diterpa badai. Pemberitaannya banyak sekali, diterpa badai, ABCD. Saya berharap adik-adik anak-anakku sekalian ada yang nanti di UMI. Teman-teman saya di Aneka Tambang ada beberapa yang alumni UMI, Pak. Ada dari Teknik Elektro, ada namanya Pak Abdul Sadat dan ada namanya Suryanto Rahman, semuanya alumni UMI. Saat ini menduduki level yang sama Pak Muhammad. Levelnya Vice President. Tadi itu Vice President bukan jabatan ya, tapi level jabatan. Saat ini jabatan saya staf direksi strategi consulting, jadi memberikan konsultasi ke direksi bersifat strategis ya. Jadi sudah menjalani beberapa posisi-posisi, insya Allah tahun depan saya istirahat. Mudah-mudahan anak saya yang ada tadi di belakang bisa melanjutkan perjuangan saya. Dan sebenarnya di bulan ini saya berbahagia Pak, ada 2 anak saya wisuda. Ada 2 anak saya selesai, satu di ekonomi UMI, satunya teknik industri di Jakarta. Nah kebetulan anak saya yang di sini berjuang sendiri, ditemani tante dan neneknya. Saya tinggalnya di Jakarta. Ya alhamdulillah bisa survive, penuh dengan drama, penuh dengan perjuangan. Terima kasih kepada Pak Nur dan Pak siapa ya dari fakultas ya? Pak Wirya ya, yang senantiasa membantu saya. Selalu saya ganggu, saya telepon Pak, maaf karena saya jauh di sana, saya terpaksa harus telepon, minta bantuan dan sebagainya. Jadi ya itulah dinamika antara orang tua dan karyawan daripada universitas. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada pesan untuk anak-anak sekalian, berkaryalah. Saya selalu memegang, tadi saya sudah sebutkan satu, integritas. Dan ada tiga hal yang selalu saya pegang untuk bekerja. Pertama, kita harus beyond expectation. Kita harus selalu di depan. Ekspektasi pimpinan kita harus di atasnya dia, memberikan hasil yang lebih besar. Jadi ada beyond expectation. Kemudian strategic partnership. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh teman, kita butuh tim. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan secara tim akan memberikan hasil yang lebih baik. Dan yang ketiga ada namanya kepedulian terhadap lingkungan. Karena
kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kita melakukan kepedulian terhadap lingkungan, insya Allah pekerjaan kita akan selesai dengan baik. Dan satu hal lagi yang terakhir ya, ada yang namanya sense of closure. Sense of closure ini penting. Baik kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai karyawan, karyawati dan sebagainya. Sense of closure ini penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kita sesali kemudian. Apa itu sense of closure? Bahwa segala sesuatu yang kita mulai, kita harus pastikan itu selesai. Ya. Bahwa pada saat kita mendapatkan instruksi atau PR misalnya dari dosen, kita harus memastikan itu selesai. Pada saat kita menginstruksikan sesuatu kepada bawahan atau mahasiswa, kita harus pastikan bahwa apa yang kita instruksikan, sampaikan, bahwa itu harus tuntas, ya, sense of closure, harus selesai. Dan akhirnya saya juga harus menyelesaikan apa yang harus saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini, walaupun dadakan saya tidak ada sama sekali draft, sama sekali Pak. Tapi karena diberi kesempatan, alhamdulillah saya harus di sini, berdiri di sini, memberikan sedikit penyampaian terima kasih kepada para dosen di UMI, dan terima kasih kepada seluruh staf dan kepada para calon wisudawan dan wisudawati. Kiranya ini adalah tonggak untuk berjuang lagi, bukan akhir ya, karena kita tahu mencari pekerjaan itu sulit, tapi menciptakan pekerjaan itu lebih mudah. Jadi silahkan ciptakan pekerjaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian menyampaikan kepada calon wisudawan dan wisudawati agar kiranya untuk tetap di tempat dan tidak meninggalkan ruangan ini karena masih akan ada agenda selanjutnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon berkenan kepada Direktur Pasca Sarjana UMI, Ayahanda Profesor Dr. Mursalim Laikeng, ASEAN CPA, untuk menyumbangkan satu buah lagu untuk menghibur kita semua. Kita berikan aplaus kepada Ayahanda Profesor Dr. Mursalim Laikeng, ASEAN CPA. Cek sound C, D, CD. Ini amanahnya Pak Dekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meninggalkan ekonomi kurang lebih 2 bulan lalu ya. Bergeser ke pasca sarjana dan dekan yang baru, adinda saya, Associate Profesor Dr. Muhammad Safi'i Abdurrahman Abdullah Basalamah. Baik, satu nomor lagu yang biasa sering saya dengungkan. Terima kasih cinta dari Afgan. Keramat Bang Haji Roma, sungguh terlalu. Keramat. Mana Bang Roma tadi? Mana? Oh, pasti bapaknya penggemar Bang Haji juga. Sama, saya dari kecil menggemari Bang Haji, Jamal Mirdad, Ebit Giade, termasuk tadi Afgan. Semua genre, India alhamdulillah. Pernah bermain di band kurang lebih 12 tahun dulu ya. Cari uang untuk sekolah, jadi buruh tani untuk sekolah, jadi pemulung untuk sekolah. Dengan Android Teknologi, daya serapnya ekstra 70%. Dan kedua orang tua doanya bisa Pelajari sampai di harimau bersama Kinder Joy Tunes. Belajar asal tentang dari hewan Pindra, bersama anak Anda. Indonesia, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati. Kita harus semangat. Tapi jangan melupakan jasa orang
adik-adik, saya perlu sampaikan calon yang sudah yudisium jangan meninggalkan tempat dulu karena masih ada acara. Ya. Terima kasih. Mohon perhatian menyampaikan kepada seluruh calon wisudawan dan wisudawati untuk tetap berada di tempat. Karena masih akan ada agenda selanjutnya. Sekali lagi kepada wisudawan dan wisudawati yang masih berada di luar gedung, kami persilakan untuk memasuki ruangan ini. Terima kasih. Baik, mohon izin Pak Dekan membacakan penetapan alumni berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis nomor 1221 garing H.25 garing FEB garing UMI garing 4 Romawi garing 2024 tentang penetapan alumni berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam rangka wisuda sarjana periode 1 tahun 2024. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil musyawarah pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia tanggal 22 Ramadan 1445 Hijriah garing 2 April 2024 Miladia tentang usulan mahasiswa berprestasi memutuskan pertama, menetapkan yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai alumni berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI pada wisuda sarjana Universitas Muslim Indonesia periode 1 tahun 2024. Kedua, keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa amanah. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 Syawal 1445 Hijriah 28 April 2024 Miladia Dekan Dr. Haji Muhammad Syafi'i Basalama SEMM. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI nomor 1221 garing H.25 garing FEB garing UMI garing angka Romawi 4 2024 tanggal 19 Syawal 1945 Hijriah garing 28 April 2024 Miladia. Daftar nama alumni berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam rangka wisuda sarjana periode 1 tahun 2024. NIM 1-021-20-20-00-12 dengan nama alumni
Nita Aprilia, Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan IPK 3,96. Kedua, 022-2020-0259 dengan nama alumni Aswandi Sarjana Manajemen, Program Studi Manajemen dengan IPK 3,96. Ketiga, 023-2020-0080 dengan nama alumni M. Ihsanul Kamil Sarjana Akuntansi, Program Studi Akuntansi dengan IPK 3,99. Yang keempat, 024-2022-2027 dengan nama alumni Nasrullah Akuntan, Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan dengan IPK 3,95. Dekan Dr. Haji Muhammad Syafi'i Abasalama SEMM. Demikian pembacaan daftar nama alumni berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam rangka wisuda sarjana periode 1 tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi berprestasi yang disebutkan namanya untuk mengambil tempat didampingi kedua orang tua masing-masing. Silakan mahasiswa berprestasi naik di atas panggung didampingi oleh orang tua masing-masing. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja, indahnya saat itu buatku melambung di sisimu terngiang, hangat nafas segar harum tubuhmu untuk wujudkan segala mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi kawan baik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Andaikan detik itu kan bergulir kembali, ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku yang haus akan kasih dan sayangmu, untuk wujudkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Terima kasih kepada seluruh orang tua yang
akan ada di dunia ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman saya yang sudah mendukung semua kerja keras kami, yang selalu menemani kami mengurus hari ini, mengerjakan skripsi. Hari ini hari kelulusan kita semua. Hari kelulusan kami adalah hari kelulusan juga bagi orang tua kami. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati mintanya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Terima kasih NKSC. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara yudisium dan ramatama alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode pertama tahun 2024. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wallahul waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.